Reaksi Wijin saat disinggung soal video sur mirip Gisel hingga Hotman Paris yang kini membisu. Kasus dugaan keterlibatan Gisela Anastasia atau Gisel dalam video sur yang sempat viral kini kembali jadi sorotan usai pengakuan mengejutkan yang dilontarkan Hotman Paris. Kini setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak berwajib, Gisel seolah berbeda 180 derajat dari biasanya. Ibu satu anak yang terbiasa melempar senyum ke hadapan awak media, kini lebih pendiam. Berbeda dengan Gisel, sang kekasih Wijaya Saputra atau yang akrab disapa Wijin, malah aktif mengeluarkan pendapatnya terkait kasus yang menjerat Gisel. Wijin menerangkan, dirinya dan Gisel memilih santai untuk menyikapi setiap pemberitaan yang tersebar di media. Kekasih Gisel ini bahkan mengaku masih bisa fokus menjalani kehidupan targernya bersama Gisel. Saya juga punya privasi kan, dan itu sebenarnya hak dari setiap orang. Jadi, kalau dibilang menyikapinya gimana? Ya, saya fokus dengan hidup saya aja. Dan kita tetap menjalankan sesuai dengan tujuan hidup kita sama-sama, kata Wijin, seperti dikutip dari YouTube Indosiar pada 13 Desember 2020. Terkait hasil dari jalannya hukum, Wijin hanya bisa berharap yang terbaik. Dia memilih ikhlas dan menyerahkan segala takdirnya pada Tuhan. Tuhan yang menentukan, kita hanya bisa merencanakan, ujar Wijin. Meskipun tak secara gamblang menunjukkan ketidaknyamanannya, Wijin rupanya punya cara tersendiri untuk menguatkan hatinya dari kabar miring soal kekasihnya itu. Saya punya cara sendirilah. Saya kan lebih dekat sama yang di atas. Itulah yang menguatkan saya. Jadi gak ada masalah lah, pungkas kekasih Gisel. Sementara itu, ditemui di tempat berbeda, Hotman Paris yang pernah secara belak-belakan mengungkap curahan hati Gisel ke media kini malah terdiam bisu. Hotman Paris memilih diam dan menolak saat awak media mencoba mengklarifikasi pernyataannya yang baru-baru ini viral di media. Tentang Gisel, gue nggak mau jawab, kata Hotman Paris sembari berlalu. Di sisi lain, Gisela Anastasia telah mendatangi kepolisian guna menjalani pemeriksaan pada Selasa 17 November 2020 lalu. Namun terlepas dari itu, polisi sampai saat ini diketahui telah menangkap 2 tersangka terkait kasus video mirip Gisel. Dilansir dari kompas.com, 2 orang tersebut masing-masing berinisial PP dan MN. Keduanya diringkus polisi atas dugaan menyebarkan video sur mirip Gisel secara masif di jejaring sosial. Berkas kasus PP dan MN telah dilimpahkan ke kejaksaan. Seperti dikabarkan kompas.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, berkas kasus kedua tersangka itu telah dikirimkan ke kejaksaan untuk tahapan lebih lanjut. Menyangkut kasus saudara PP dan MN sebagai tersangka yang menyebarkan secara masif, ini sudah tahap 1 kepada JPU atau Jaksa Penuntut Umum, ujar Yusri di Polda Metro Jaya. Namun sayang, langkah kepolisian tersebut harus mundur lagi 1 langkah. Sebab baru-baru ini pihak kejaksaan menyampaikan penolakan atas berkas perkara tersebut. Dikabarkan Kompas TV, Kejaksaan Tinggi telah mengembalikan berkas perkara kasus video sur mirip Gisel ke penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 7 Desember 2020. Pengembalian ini diungkapkan oleh Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi. Dikatakan Nirwan, pengembalian itu dilakukan karena berkas perkara tersangka PP dan MN yang telah diterima pada 3 Desember 2020 dinyatakan belum lengkap, sehingga perlu dilengkapi terlebih dahulu sehingga bisa dilanjutkan prosesnya. Berkas 2 tersangka dinyatakan belum memenuhi syarat formil
maupun material sebagai pasal 138 KUHAP. Hasil penelitian terhadap berkas perkara, jaksa peneliti berpendapat berkas perkara belum memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana pasal 138 KUHAP. Tanggal 7 Desember 2020, ujar Nirwan dalam siaran pers yang diterima Kompas TV. Karena itu, kata Nirwan, pengembalian berkas itu dengan tujuan penyidik untuk segera melengkapi sesuai petunjuk jaksa peneliti. Nirwan menjelaskan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyiapkan 2 jaksa peneliti untuk mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan 2 tersangka dengan menerbitkan surat P16 nomor print 3101-M-1-EQ-1-11-2020 pada tanggal 26 November 2020. Penerbitan surat P16 merupakan tindak lanjut atas diterimanya surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP nomor B/1847 /Res.2.5/2020 di Treskrimum tanggal 11 November 2020 dari Polda Metro Jaya, kata dia. Di sisi lain, Giselle mengaku data di ponsel sudah dihapus 3 tahun lalu. Muncul lagi. Begini analisa pengamat komunikasi. Kabar pengakuan Giselle kepada Hotman Paris soal ponselnya yang hilang 3 tahun lalu menjadi pembicaraan. Menurut Hotman, data pada ponsel tersebut sebelumnya sudah dihapus namun muncul kembali. Melihat kasus ini, benarkah data yang sudah dihapus pada ponsel dapat muncul kembali? Pengamat komunikasi IDINUS sekaligus Komite Edukasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO, Dr. Agus Triyono, MSI, mengatakan bukan hal mustahil file pada ponsel yang telah dihapus secara fisik dapat muncul kembali. Menurutnya, meski telah dihapus, jejak digital pada ponsel tetap masih dapat terlacak. Bahkan saat ponsel tersebut telah rusak sekalipun, tetap bisa kembali. Meskipun handphone dimusnahkan pun, tetap masih bisa dilacak secara digital, kata Agus. Agus memaparkan, secara digital, apalagi jika file pada ponsel tersebut telah terunggah, secara otomatis akan tersambung melalui server. Hal itu membuat file yang telah masuk ke dalam sistem tidak akan bisa terhapus, meski pengguna telah menghapusnya. Di sistem tidak bisa terhapus, kecuali mereka yang memegang kendali server itu bisa menghapus. Meskipun sudah di server pun, kalau sudah banyak orang membukanya, sudah beredar kemana-mana. Misalnya, kita membuka file kita sendiri, tapi sudah masuk ke Google, ya sudah tersebar kemana-mana. Cara menghapusnya, ya Google yang harus menutupnya, terang dia. Ia lantas membeberkan ada teknologi tersendiri untuk mengembalikan file-file pada handphone yang telah hilang. Jika untuk kepentingan tertentu, kata dia, penegak hukum dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk melacak file yang telah terhapus itu, baik yang semula untuk konsumsi personal maupun publik. Kalau memang ada indikasi-indikasi bahwa handphone tersebut memang digunakan untuk kegiatan tertentu, bisa dilacak IT-nya. Kalau file pribadi sudah dihapus, kemudian kembali lagi, itu biasanya karena ada laporan. Ada orang yang melapor, sehingga itu menjadi konsumsi publik. Pihak berwajib punya kewenangan untuk bisa membuka. Artinya, meskipun sudah dihapus 3 tahun lalu, tapi karena ada laporan, maka tugas penegak hukum membuka bukti-bukti yang sudah ada untuk memperkuat penyelidikan. Tugasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?